Sebelumnya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu Bu, nama saya Rizkyliana Dewi dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya akan melakukan wawancara kepada Ibu dan nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, insya Allah bersedia. Baik, mengingatkan kembali bahwa proses wawancara ini itu saya rekam, baik rekaman video maupun rekaman suara. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir karena segala informasi dan jawaban yang diberikan sudah saya pastikan terjaga kerahasiaannya. Iya. Untuk menghemat waktu, kita mulai saja ya Bu wawancaranya. Iya. Sebelumnya apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatan apa saja Bu yang sudah dilakukan hari ini? Biasa lah Mbak, ibu rumah tangga itu ya masak, bersih-bersih. Sebagai ibu rumah tangga nih Bu, bagaimana cara Ibu itu menjaga fokus pada tujuan dan pencapaian pribadi tanpa terganggu dengan kehidupan orang lain Bu? Sebenarnya agak susah ya Mbak. Apalagi kalau melihat orang lain tuh dari luar kayak enak gitu hidupnya. Boleh dijelaskan Bu, mengapa Ibu merasa agak kesulitan untuk mencapai tujuan tanpa terganggu sama kehidupan orang lain Bu? Ya misalnya kayak kalau saya pengen beli apa gitu, kan saya harus ini ya harus menyisihkan uang belanja dulu gitu. Tapi kalau orang lain kan kayaknya gampang-gampang aja gitu. Tapi walaupun begitu, walaupun saya mikirnya kayak gitu, saya tetap meyakinkan diri saya kalau kehidupan orang itu pastinya ya berbeda-beda. Boleh dijelaskan Bu, cara Ibu meyakinkan diri itu yang seperti apa Bu? Biasanya saya tuh selalu ngomong gitu Mbak sama diri saya sendiri. Ya, kita itu ya maksudnya hidup hidup hidupku ya hidupku, hidup orang ya hidup orang gitu. Dan saya selalu tetap berusaha untuk selalu bersyukur gitu Mbak. Berarti walaupun Ibu kadang merasa kesulitan untuk menjaga fokus, tapi Ibu juga ada rasa untuk selalu bersyukur gitu ya Bu? Ya, betul Mbak. Oke, baik. Lalu bagaimana cara Ibu itu membangun rasa percaya diri dalam menjalani peran sebagai ibu rumah tangga Bu? Mungkin dari hal-hal kecil aja ya Mbak. Contohnya kayak misalkan rumah rapi, bersih, tiap pagi makanan selalu tersedia. Itu kan peran dan dari saya Mbak, peran dari seorang ibu rumah tangga gitu ya. Jadi sejauh ini saya cukup percaya diri sih Mbak sebagai seorang ibu rumah tangga gitu. Berarti Ibu uh, sudah cukup punya percaya diri yang tinggi gitu ya Bu untuk menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Ya insya Allah Mbak. Baik, boleh diceritakan Bu hal-hal yang ingin Ibu rubah dalam kehidupan Ibu saat ini itu apa Bu? Pengen lebih sabar aja sih Mbak intinya. Ya Lebih menghadapi sabar. semuanya ya. Boleh dijelaskan Bu, sabar yang seperti apa yang Ibu maksud? Misalnya kalau kalau kita lagi capek gitu ya sama pekerjaan rumah, saya suka kebawa emosi atau suka agak sedikit stres gitu lah ngadepin anak rewel. Jadi saya pengen lebih tenang aja gitu Mbak. Oh iya, lalu kalau boleh saya tahu Bu nih, untuk saat Ibu menghadapi situasi emosi seperti itu, apa yang Ibu lakukan?
Kadang ya saya marahin anak. Kadang saya juga lebih milih tarik nafas panjang terus diam gitu. Tadi itu Mbak yang saya pengen rubah bisa lebih sabar, nggak marah-marah. Jadi pengen lebih sabar gitu ya Bu ya. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga atau dengan orang tua Ibu? Hubungan saya dengan keluarga itu cukup baik, Mbak. Sangat baik ya, harmonis juga. Dengan orang tua juga baik, walaupun saya jauh dari mereka. Saya ikut suami, Mbak. Oh iya, Eh, tadi kan Ibu bilang kalau jauh dari orang tua gitu ya Bu. Nah, Ya. bagaimana sih Bu cara Ibu itu tetap menjaga apa namanya hubungan yang baik gitu walaupun terhalang dengan jarak gitu? Komunikasi itu sangat penting ya, Mbak. Dan Hmm. sekarang itu saya rasa lebih mudah lah untuk komunikasi ya lewat WhatsApp atau video call gitu. Yang penting kita bisa bertukar kabar gitu. Oh iya. Baik, boleh diceritakan Bu pengalaman Ibu dalam keterlibatan mengikuti kegiatan komunitas ibu-ibu di lingkungan sekitar itu bagaimana Bu? Saya cukup sering ya Mbak mengikuti kegiatan-kegiatan ibu-ibu di lingkungan rumah saya, misalnya kayak ibu-ibu PKK, dan di lingkungan rumah saya setiap Jumat ada kegiatan Jumat bersih. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu membuat saya lebih sering apa? Lebih apa namanya? Lebih sering berinteraksi dengan tetangga gitu loh Mbak, lebih Oh iya. banyak hubungan yang baik gitu. Jadi kayak lebih serawung gitu ya Bu? Ya, ya betul Mbak. Ya. Oke, baik. Ya. Eh, Bagaimana sih Bu cara Ibu itu merespon? Nah, ketika ada orang lain itu mengkritik atau memberikan saran kepada Ibu seperti itu. Bagaimana cara Ibu meresponnya? Saya itu orangnya nggak gampang tersinggung Mbak ya. Jadi kalau ada orang mengkritik hidup saya itu ya saya terima aja, dibuat masukan gitu Mbak. Ya. Bisa dijelaskan Bu, nerima yang dimaksud itu yang bagaimana Bu? Misalnya ketika ada orang yang kritik saya itu tidak apa tidak saya masukkan ke hati gitu. Kalau misalnya ada yang mengkritik, kalau misalkan ada yang mengkritik buruk, ya biarin aja. Kalau ada yang membuat kritik yang baik, membangun, itu bisa saya jadikan evaluasi bagi saya sendiri untuk menjadi lebih baik gitu Mbak. Oh, Ya. baik. Em, Lalu bagaimana cara Ibu itu mengatur waktu antara pekerjaan rumah dengan waktu untuk diri sendiri? Tadi kan Ibu sempat bilang bahwa eh, Ibu tiap harinya sudah melakukan berbagai kegiatan pekerjaan rumah gitu ya Bu. Bagaimana cara Ibu itu mengatur waktu antara pekerjaan rumah dengan waktu untuk sendiri gitu Bu? Iya Mbak. Kerjaan rumah itu emang nggak ada habisnya sih Mbak ya. Iya. Dan jujur aja saya sedikit kesulitan dalam memberikan waktu untuk diri saya sendiri. Gitu Mbak. Apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan? Apakah Ibu merasa bahwa pekerjaan rumah itu hanya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga? Gimana ya Mbak? Mungkin bukan tanggung jawab saya semua, tapi ya tidak dipungkiri memang semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan Mbak. Iya. Oke, baik. Boleh dijelaskan Bu, bagaimana cara Ibu itu mengatur kebutuhan rumah tangga? Apakah lebih mengacu pada standar pribadi atau pada standar sosial Bu?
Mungkin kalau saat ini waktu untuk bisa diulang Mbak pertanyaannya? Em, Maaf. Bagaimana, boleh diceritakan bagaimana cara ibu itu mengatur kebutuhan rumah tangga? Apakah lebih mengacu pada standar pribadi atau pada standar sosial, mengikuti eh, standar sosial di lingkungan ibu seperti itu? Kayaknya lebih pada apa yang keluarga saya butuhkan sih Mbak. Ya, Oh, berarti lebih ini ya Bu, pada standar pribadi ya? ya, Terus ada misalkan em, apa namanya, untuk mengatur kebutuhan rumah tangga itu apakah ada diskusi antara keluarga atau seperti apa Bu? ya, saya juga selalu diskusikan dengan suami soal pengeluaran uang atau kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan apa saja menyangkut rumah tangga. Oh iya, berarti selalu ada komunikasi dengan suami seperti itu ya Bu? Iya, betul. Baik, lalu bagaimana cara ibu itu menjaga komunikasi dengan keluarga di tengah kesibukan ibu menjadi mengurus rumah tangga Bu? Untuk menjaga komunikasi, biasanya saya ya yang gitu aja ngobrol sebelum tidur, ngobrol dulu gitu Mbak. Kalau sama anak saya juga sering-sering diajak ngobrol, misalkan pas waktu habis makan atau pas santai-santai gitu. Oh, iya, baik. Ya. Eh, Lalu bagaimana cara ibu itu menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar ibu atau permasalahan di keluarga gitu Bu? Biasanya gimana Mbak? Kurang paham saya Baik, pertanyaannya. Ya, ya. saya ulangin ya Maaf. Bu. Iya. Bagaimana cara ibu itu dalam menghadapi suatu permasalahan baik di lingkungan sekitar ataupun di keluarga? Biasanya saya omong dulu sih Mbak. Ya, saya diskusikan dulu sama keluarga. Berarti menurut ibu ketika ada permasalahan itu dikomunikasikan dulu Iya gitu ya Bu? betul, ya betul Mbak. Kalau ada permasalahan di lingkungan sekitar gitu gimana Bu? Ya kita kita musyawarahkan aja sama Oh, di baik. lingkungan sama misalnya satu RT ya di lingkungan RT gitu. Berarti ibu selalu mengedepankan komunikasi gitu ya? Ya betul Mbak. Baik, boleh diceritakan Bu bagaimana ketika ibu itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Ceritanya panjang Mbak. Dulu awal-awal itu saya paling susah menyesuaikan bahasa ya sih Mbak ya. Karena saya nggak bisa bahasa Jawa dulu Mbak. Hmm. Tapi saya belajar dengan selalu berinteraksi, misalnya kayak sering-sering menyapa tetangga, ngobrol sama tetangga, ikut kegiatan di lingkungan gitu Mbak. Berarti ibu lebih banyak untuk interaksi dengan tetangga seperti itu ya? Iya, Interaksi yang dimaksud itu seperti apa Bu? Kayak menyapa atau bagaimana Bu? ya menyapa, saling menyapa, kadang ngobrol-ngobrol gitu, kadang pas kalau waktu belanja gitu kan banyak lah Mbak cara berinteraksi dengan tetangga itu banyak sekali. Oh iya, baik. Em, Lalu bagaimana motivasi ibu dalam menjalani kehidupan ibu yang saat ini Bu? Motivasi saya itu sebenarnya ada di keluarga ya, terutama anak-anak ya Mbak. Ngelihat mereka tumbuh sehat, jadi anak yang baik itu membuat saya lebih bersemangat untuk hidup gitu Mbak. Ya, Berarti keluarga lagi ya Bu yang membuat ibu itu merasa termotivasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu. iya Mbak betul itu. Oke, baik. Eh, Mungkin bisa diceritakan Bu apa tujuan hidup ibu dan
bagaimana cara Ibu itu melakukan atau mencapai tujuan hidup tersebut? Saya itu cuma ibu rumah tangga ya Mbak. Jadi tujuan hidup saya ya hanya pengen lihat anak-anak sukses saja, sukses dunia akhirat mestinya ya Mbak. Keluarga saya bahagia, hubungan harmonis dengan suami sampai tua gitu. Eh, Ya. Boleh diceritakan Bu, bagaimana cara Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm, untuk mencapai tujuan tersebut ya saya selalu berusaha memberikan pendidikan yang baik untuk anak saya, selalu mengajarkan hal-hal yang mungkin baik gitu ya untuk menjaga keluarga, menjaga hubungan yang harmonis. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi terbuka dengan suami gitu. Semaksimal mungkin saya menjaga peran saya sebagai ibu dan istri sebaik mungkin gitu, Mbak. Oh ya baik, jadi Ibu untuk menjaga keharmonisan keluarga itu Ibu selalu mengedepankan komunikasi terbuka seperti itu ya Bu? Iya. Baik. Eh, yang selanjutnya itu bagaimana cara Ibu dalam memotivasi diri untuk terus belajar dalam mengembangkan potensi yang Ibu miliki? Ya, saya terus saja belajar dan belajar terus, Mbak, nggak bosan-bosannya gitu loh. Ya. Em, apa cara yang Ibu lakukan untuk belajar Bu? Boleh diberikan contoh? Apa ya, Mbak? Saya kan orangnya suka suka masak, suka suka bersih-bersih terus saja tempat yang bersih gitu, lihat di YouTube resep-resep makanan terus saya coba masak, apalagi kita sama suami suka, saya jadi tambah semangat. Baik, boleh diceritakan apa yang membuat Ibu itu tertarik untuk mencoba hal-hal baru dalam hidup Ibu, dan hal baru apa yang terakhir Ibu lakukan? Terakhir ini kemarin saya coba buat resep masakan baru ya Mbak. Itu saya lihat di YouTube. Tujuan saya biar anak-anak dan suami senang gitu. Dan biar nggak bosen gitu juga Mbak. Makanan biasa-biasanya gitu. Oh iya, baik. Ibu, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan pada wawancara kali ini. Iya. Terima kasih atas ketersediaan Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Apa ya Mbak? Hmm. Mungkin enggak lah. Mau Cukup ya, tanya Bu. apa iya? Baik, eh, kalau nantinya saya masih kekurangan data atau saya ingin menggali informasi yang lebih lanjut lagi, apakah Ibu berkenan untuk saya hubungi kembali, Bu? Iya Mbak, oke siap. Baik, Iya. sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Apabila terdapat perkataan dan pertanyaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.